semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Kami ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Sebelum saya bersaksi, saya ceritakan sedikit lagi, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu bahwa saya ini ada penyakit stroke ringan, tapi masih bisa lah untuk kontrol untuk apa masih bisa lah saya lakukan. Jadi pada hari ini sebenarnya sangat tidak layak saya sudah setua ini ikut ke pemandian seperti ini, karena membawa orang sakit begini, membawa agak repot lah, mungkin kawan pun jadi terganggu. Tapi saya punya keinginan ada suatu acara yang akan saya laksanakan nanti. Teringatnya begini, pada zaman dahulu kala, di mana seorang tentara, panglima tentara, yaitu bernama Naaman, adalah seorang tentara yang perkasa, yang betul-betul mengikuti jalan Tuhan. Satu ketika dia kena penyakit sampar atau penyakit kusta. Jadi sudah beberapa kali dia pergunakan dari berbagai daerah, mudah-mudahan tidak sembuh. Tetapi rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu neraka terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Ada lagi? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saudara ini udah bertahun-tahun, udah lama sih sebenarnya kesaksian. Tapi tergerak hati saya, saudara. Kalau dulu saya mengalami satu penyakit, ini mama tahu di sini ya. Iya, ini benjolan yang ada di leher. Jadi kalau orang bilang dibawa ke rumah sakit memang tiroid katanya, tiroidnya. Tiroid terus sudah gitu, ada yang bilang oh itu udah ganas itu, udah pakai itu sumbernya itu gitu. Itu kalau tidak salah saya SMP atau SMP. Aku kuliah ya, udah kuliah. Memang lama-lama dia makin membesar. Tapi saudara, pada waktu itu ada ibadah KKR. Ibadah KKR, kalau nggak salah saya pendeta dari luar ya, John Kingdom. Sebenarnya bukan pendetanya saudara, yang saya mau jelaskan, ceritakan bukan. Tapi pada waktu itu Bapak itu berkhotbah, selesai berkhotbah dia bilang, Pak, saya melihat, saya merasakan ada yang sakit pada leher, langsung disampaikan di depan. Nah, padahal setiap apa pergumulan kita, sakit apapun, penyakit yang dahsyat yang lebih luar biasa lagi, Tuhan bisa sembuhkan di dalam nama Yesus. Jadi hari ini bukan secara kebetulan kita ada di air, di dekat air ya. Walaupun nanti kamu tidak didoakan hamba Tuhan, ketika kau mandi di sungai, kau imani penyakitku sembuh, masalahku pasti tuntas, pergumulanku
biarlah hanyut bersama sungai ini. Iman harus bertumbuh. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar-benar buka hatimu, buka pikiranmu, terima firman Tuhan. Baik firman Tuhan manis, pahit, siap sebagai menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu ingin dibentuk seperti bejana, siap. Mau diapain pun, mau digodok, mau dibentuk, mau dirusak, mau diapain seperti emas, dibakar, dipukul sama Tuhan. Kita siap. Semua itu adalah proses. Kita saat berjalan. Haleluya. Pulihkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan, atas kebaikan Tuhan yang kami masih bisa terus dan bagus, atas kebaikan Tuhan kami bisa bersama di tempat ini. Oleh sebab itu, jangan kami menikmati akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga dengan firman Tuhan kami berkumpul dalam nama Yesus Kristus ada. Kristen itu salib bukan korban. Kalau korban berarti pegawai. Ya. Hari ini kita akan melakukan baptisan. Berbicara tentang baptisan, ini adalah paket yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan di akhir dari Dia ada di dalam dunia ini. Paketnya adalah percaya, bertobat, dibaptis. Ya. Memberi diri dibaptis. Memberi diri bukan berarti diantarkan, tapi memberi diri. Beda ya. Jadi kita juga nggak bisa mempersalahkan gereja-gereja yang lain. Ya. Karena kita berbicara tentang diri kita sendiri, berbicara tentang gereja kita sendiri, ya. Jadi berbicara tentang memberi diri dibaptis, ini dari hati pribadi, lepas pribadi, bukan diantar orang tua. Nah, kitab Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat yang ke-16.
Karena ini cuma satu ayat, yuk kita baca bersama-sama biar kita dengar dan kita lakukan firman Tuhan. 2, 2, 3 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Puji Tuhan. Siapa? Ini berbicara tentang maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Matius 3 ayat 5 sampai 8, ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, dengar baik-baik. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya. Saya katakan kepada kita, jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang keturunan ular beludak. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita datang kepada Tuhan memberi diri baptis dengan hati yang tulus. Ya. Baptisan ini bukanlah berbicara tentang hal yang main-main. Bukan untuk sebagai pengakuan manusia. Bukan sebagai memenuhi kewajiban. Bukan. Sebagai orang Kristen harus baptis. Oh, tidak. Ya. Karena kalau kita dibaptis tanpa kesadaran, ini dosa. Harus didasari dengan dasar yang benar. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kematian Tuhan. Ya. Hati kami pribadi lepas pribadi. Segala kuasa kegelapan roh iblis yang ingin mengacaukan acara kami, maka kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Yesus bekerja, Roh Kudus terus bekerja untuk kami menyelesaikan acara ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami lanjutkan acara ini sama syukur. Dan setiap kami semua sebentar juga akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang kami berikan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan memberikan, mari kita persiapkan persembahan kita dan memberikan perbaikan. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk Ilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggalkan lewat mereka dikuburkan di dalam air, kami percaya keluar mereka, maka engkau berkata inilah yang anak yang kukasihi, maka aku berkenan kepadanya. Sebab itu sangat penting bagi kami Tuhan dalam baptisan ini. Yesus juga dibaptis Tuhan, bukan karena kotor, bukan karena berdosa, bukan karena mau bertobat, tetapi karena pentingnya itu baptisan itu. Engkau meninggalkan jejak bagi kami sehingga kami dapat Tuhan mengambil bahagian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Biarlah mereka keluar dari tempat ini membawa hidup yang baru, bahkan hidup yang lama akan dikuburkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami
Bahkan Tuhan, oh sebelum kami melakukan baptisan, mungkin sebentar kami mau makan minum. Tuhan Yesus, apapun yang kami bawa, biarlah kalau kami sudah makan firman Allah, sekarang apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan, berkat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, apa yang kami sudah sediakan semuanya yang hadir, tidak ada terkecuali. Biarlah itu kami makan menjadi kesehatan bagi tubuh kami, untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Marilah kita menerima berkat daripada Allah Bapa dengan penuh kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat persetujuan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita mulai pada saat siang hari ini sampai sudah datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah makanan yang Habis baterai itu. Habis baterai, Bu. Iya. Habis. Basah balik lagi ya kan?